Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis jasa keuangan Islami. Dalam keseharian kita, khususnya di perbankan syariah, dapat diketahui ada banyak produk atau jasa keuangan Islami. Jasa keuangan Islami yang disediakan bank syariah digunakan untuk kepentingan nasabah. Perbedaan mendasar antara konvensional dan bank syariah yaitu ada pada larangan riba dalam bank syariah. Berikut merupakan produk jasa keuangan syariah, yaitu ada mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Dan saya akan menjelaskan beberapa dari produk jasa keuangan Islami ini. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau shahibul mal yang mempercayakan seluruh modalnya untuk bisnis, dan pihak kedua adalah pengusaha atau mudharib yang mengelola dana tersebut dengan menggunakan kemampuan dan tenaganya, dan bagian keuntungan dibagi dua berdasarkan rasio yang telah disepakati. Pengertian mudharabah ini sudah amat sering kita dengar. Dalam mudharabah ada dua pihak, yang pertama shahibul mal dan yang kedua mudharib. Kedua-duanya sama-sama mencari keuntungan. Mudharabah itu ada dua, yang pertama mudharabah terbatas dan yang kedua mudharabah tidak terbatas. Akan tetapi, pada nyatanya produk mudharabah dalam perbankan Islam jarang digunakan karena rentannya resiko. Yang kedua yaitu musyarakah. Pengertian musyarakah yaitu salah satu jenis keuangan Islam yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana kedua pihaknya sama-sama menyertakan modal, dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modalnya. Pada dasarnya, musyarakah dan mudharabah sama-sama melibatkan dua pihak. Akan tetapi dalam musyarakah kedua pihaknya sama-sama menyertakan modal, dan musyarakah merupakan produk jasa terbaik karena mendukung pihak-pihak untuk melakukan usaha terbaik agar mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu murabahah. Pengertian murabahah adalah suatu produk pembiayaan atau akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah merupakan suatu produk pembiayaan yang populer. Contohnya, bank membeli barang dari pihak ketiga berdasarkan permintaan dari kliennya dan menjual kembali barang tersebut kepada klien dengan syarat pembayaran yang ditunda. Di Malaysia dan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, bentuk murabahah yang pembayarannya dibuat dalam bentuk cicilan setelah barang diterima disebut dengan bai bitahman ajil atau BBA. Yang selanjutnya yaitu ijaro. Pengertian ijaro yaitu suatu produk pembiayaan atau akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Ijaro itu serupa dengan penyewaan yang dilakukan di dunia komersial sekarang ini, yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Dan ijaro terbagi dua, yang pertama ijaro dan yang kedua ijaro muntaha bitamlik. Selanjutnya yaitu istisna. Pengertian istisna adalah suatu produk kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau musni dan penjual atau pembuat atau syani. Kontrak istisna membuka luas area-area aplikasi bagi bank Islam untuk membiayai kebutuhan umum dan kepentingan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi. Kontrak istisna digunakan dalam industri teknologi tinggi seperti industri pesawat terbang, manufaktur, pembuatan kereta api, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ar-rahan. Ar-rahan atau pegadaian Islam adalah perjanjian di mana aset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Ar-rahan merupakan salah satu instrumen kredit mikro yang tersedia bagi masyarakat dengan pendapatan lebih rendah
untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Yang terakhir yaitu qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman bebas bunga untuk membiayai proyek kesejahteraan atau kebutuhan jangka pendek. Qardul hasan yang berarti pinjaman itu telah banyak disebut dalam Al-Quran berkali-kali. Peminjam hanya diharuskan membayar uang yang dipinjam, namun dia dapat membayar lebih sebagai bentuk penghargaan. Dan ini merupakan tabel HHSLM. Di kolom H ada produk bank, di kolom A ada kebijakan dan ketentuan bank, di kolom H ada Bank Indonesia atau BI, di kolom S ada nasabah atau jasa keuangan, di kolom L ada bank syariah, dan di kolom M ada keuntungan. Dan ini merupakan diagram HHSLM. Pertama-tama, bank syariah akan menawarkan jasa keuangannya kepada nasabah yang diatur oleh Bank Indonesia, dan dengan adanya kegiatan dari bank syariah dan nasabah tersebut akan menghasilkan keuntungan baik bagi bank syariah ataupun bagi nasabah. Selanjutnya merupakan kurva HHSLM. Di sumbu Y ada bank syariah, di sumbu X ada nasabah, kurva permintaan dan kurva penawarannya oleh Bank Indonesia, dan menghasilkan titik keseimbangan yaitu kebijakan dan ketentuan bank. Pohon HHSLM, akarnya adalah Bank Indonesia, batangnya bank syariah, rantingnya ketentuan dan kebijakan bank, nasabah sebagai daun, dan buah adalah produk bank. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.